Untuk dasar nih, teman-teman yang baru lulus dan kerja dan dapat kontrak ya, dan kontrak kerja, itu kan pasti ada potongan ya. Itu tuh potongan apa aja dan itu seberapa besar sih sebenarnya? Sebetulnya belum tentu dipotong. Ini menarik nih. Kalau kita yang sudah punya NPWP, ya kita menganut asas pemajakan kita adalah worldwide income. Oke. Jadi meskipun kita di Indonesia punya NPWP, tapi penghasilan kita di luar negeri, penghasilan itu harus dikenakan pajak di Indonesia. Istri yang pengen gabung NPWP-nya dengan suami. Istrinya berarti? Ya, jadi istrinya tetap bekerja. Oke. Tapi kan gara-gara NPWP-nya berbeda suami istri bisa menyebabkan kurang bayar nanti penghitungannya. Cara teknis aturannya begitu dan itu nanti bisa dibuktikan nanti bulan Maret tahun depan. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini kita akan bahas karir di dunia perpajakan. Lagi sensitif banget nih dunia perpajakan. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana karir di dunia perpajakan, kemudian apa potongan-potongan pajaknya, kita akan bahas di sini. Dan sekarang saya kedatangan namanya Mas Daniel. Halo Mas Daniel. Halo, siap. Salam kenal. Salam kenal juga. Ini masih muda tapi pendidikannya lumayan top. Boleh diceritain dulu awalnya dari dunia pajak itu dari S1-nya sampai sekarang S3-nya ya? Iya. Jadi memang saya istiqomah. Istiqomah dari awal pajak. 1 S2, S3. Sekarang S3-nya ongoing. Doain mudah-mudahan disertasinya selesai. Amin. Mengambil pajak juga. Dan selain pajak, background pajak juga ada sertifikasi konsultan pajak bersertifikat. Ya mungkin nanti kita akan diskusi panjang lebar di situ. Kan saya sebenarnya awam ya sebelumnya. Mungkin teman-teman Sobat Otka juga mungkin awam. Sebenarnya ada brevet-brevetnya juga ya. Brevet itu apa? Kalau di TNI Polri kan misalnya di sini ya pasangan. Tapi di sini nanti kayak gimana? Kita akan bahas ya untuk teman-teman. Kalau untuk pekerja pajak itu misalnya untuk teman-teman yang sekarang kuliah di dunia perpajakan, nah itu tuh harus dari akuntansi, hukum atau dari apa sih sebenarnya sih? Prinsipnya nggak harus dari pajak, nggak harus dari hukum, nggak harus dari akuntansi. Bahkan Anda di bidang bank atau di bidang di luar keuangan pun ternyata bisa berkarir di pajak. Oh gitu. Faktanya begitu. Kenapa? Karena kita berbicara pajak ini sifatnya kan ada hal yang fundamental perlu dipelajari dan harus diupdate tiap secara kontinu lah, kontinu. Dan faktanya saya melihat banyak yang nggak punya background pajak pun terjun ke pajak dan diseriusin bisa menghasilkan. Nah, di bidang pajak. Baik itu dengan profesi yang macam-macam ya. Karena kalau kita berbicara mengenai pajak, outputnya itu macam-macam. Kadang-kadang orang berpikir jadi konsultan pajak, nggak harus sih. Satu, bisa jadi ASN, atau PNS. PNS pun dibagi dua. Bisa jadi yang DJP pusat ataupun di daerah, ya. Kemudian yang kedua bisa berkarir di swasta, ya. Swasta bisa di konsultan pajak ataupun staf pajak. Nah, staf pajak di korporasi ya atau perusahaan. Mungkin kalau yang bosen kalau bahasanya kan kadang males lah korporat gitu ya, sukanya sharing gitu bisa jadi dosen. Dosen di bidang pajak. Atau lebih suka bebas ya, bikin konten-konten bisa jadi influencer di bidang pajak. Nah, itu juga menarik. Itu salah satu kemandirian karir ya. Salah satunya jadi KOL. Berarti banyak ya peluangnya. Tapi kalau menurut Mas Daniel nih, kedepannya trennya gimana sih? Kan sekarang dunia perpajakan kan butuh orang juga yang paham di bidang pajak. Dan sekarang kalau di Indonesia itu kan butuh namanya latar belakang pendidikan harus yang berkaitan dengan pajak dan sebagainya. Nah, kalau untuk sekarang ada gap nggak sih seperti itu? Ataukah perlu ada sertifikasi atau perlu apa yang bisa kita tuh langsung dapat kerjaan gitu? Sebetulnya kalau kita bicara career path tergantung sebetulnya kita mau ke mana dulu. Ya, kalau mungkin saya sederhanakan kita bagi dua dulu lah ya. Kita fokus ke swasta, ASN kita itu dulu ya. Kalau swasta berarti kan antara ke konsultan pajak kan gitu ya, atau ke menjadi staf pajak. Nah, ini agak beda soalnya. Nanti path-nya yang harus dilalui, kemudian sertifikasinya dan seterusnya. Kalau menjadi staf pajak yang tadi saya bilang, background-nya apapun ya, bahkan saya pernah menemui background-nya di bidang pertanian, di bidang kehutanan gitu ya. Tapi menjadi staf pajak, kenapa? Setelah itu dia ikut brevet pajak. Jadi karena background sarjana atau itunya bukan di bidang pajak, ikut brevet pajak, kemudian punya pemahaman pajak, kemudian bergerak learning by doing, kemudian ya jadilah staf pajak. Ada yang seperti itu.
Kemudian ada yang memang backgroundnya pajak. Ya, kalau backgroundnya pajak seperti kalau di UI itu ada pajak, ada fiskal, ya administrasi fiskal. Sebetulnya saya pun nggak pernah ikut brevet pajak. Karena tadi di kuliah sudah ada pemahaman terkait dengan pajak. Nah, tapi brevet yang dimaksud adalah brevet yang diselenggarakan yang ada di mana-mana, atau online atau offline. Nanti saya akan singgung satu brevet yang sebetulnya ada brevet quote unquote untuk konsultan bersertifikat, ada brevet yang secara umum itu diselenggarakan oleh LPK atau oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka tadi semacam short course, nanti dapat sertifikat gitu ya. Karena untuk brevet sendiri itu uniknya itu nggak perlu ada izin. Nah, untuk pendirian brevet, sehingga siapapun bisa membuka brevet bahkan online. Ini memang jadi titik kritis ya, karena kan bisa jadi meskipun sama-sama dapat brevet, punya brevet gitu ya, bisa jadi outputnya itu bisa berbeda kalau penyelenggara brevetnya berbeda. Karena kalau ada yang standar misalkan 6 bulan, ada loh penyelenggara brevet cuma 1 bulan selesai. Nah, itu Singkat banget ya. Nah, makanya itu yang tantangannya di situ nanti ketika berbicara mengenai brevet. Nah, balik lagi ke yang tadi, karir path-nya kalau ngomongin konsultan pajak nanti agak panjang lebar. Karena konsultan pajak pun nanti dibagi dua. Ada konsultan pajak bersertifikat resmi, ada konsultan pajak yang tidak bersertifikat. Nah, mungkin nanti kita akan elaborasi. Oke. Nah, kalau untuk hard skill dan soft skillnya apa sih yang dibutuhkan gitu? Terutama kan pengalaman juga ya di dunia kerja, apalagi kan sekarang di dunia pendidikan juga ngajar. Ada gap nggak sih hard skill dan soft skill yang teman-teman yang sekiranya sekarang ya baru S1 dunia perpajakan atau kayak yang lain, kira-kira yang harus diimprove apa? Sometimes kebetulan saya juga ngajar di kampus. Kalau saya tanya Anda mau jadi apa ke mahasiswa, mereka ngeblank. Gitu ya. Karena belum tahu mau jadi konsultan atau mau jadi staf pajak atau mau jadi ASN atau apapun itu. Nah, yang penting kalau kita bicara pajak itu ternyata harus multidisiplin, ya, multidisiplin. Saya banyak tanya mahasiswa saya, kenapa dulu masuk pajak? Katanya mau menghindari akuntansi katanya. Ribet kan gitu ya. Ada yang mau masuk pajak karena menghindari hukum, ya. Pada akhirnya kalau pajak harus belajar akuntansi, benar, harus belajar hukum, sepakat, bahkan belajar multidisiplin lainnya gitu ya, supaya apa? Supaya kita tahu kira-kira aspek pajaknya gimana. Nah, sehingga mau nggak mau, suka nggak suka harus dituntut ya harus paham akuntansi dasar paling tidak ya. Kemudian bicara mengenai penafsiran baca aturan, berarti bicara hukum. Kemudian belum lagi nanti kalau di level advance international tax, berarti nanti berbicara mengenai aspek bisnis, transaksi lintas batas kan gitu ya. Baru ngomongin pajaknya kan gitu ya. Baru ngomongin pajaknya. Apalagi nanti kalau kita bicara hal yang sederhana misalkan pemajakan atas suami istri ya. Kan suami istri kan ada yang pisah harta digabung. Pisah harta kan ngomongin legal. Betul. Ya, legal. Apakah ada akta notaris dan seterusnya ya. Mau nggak mau kita ngomongin hukum. Jadi kalau orang mau berkarir di pajak menghindari akuntansi, menghindari hukum gitu ya, ya welcome to the club ya. Anda sebetulnya akan mempelajari semuanya gitu ya di situ. Kalau soft skillnya apa yang perlu di-improve? Kalau posisinya belum tahu mau jadi apa atau konsultan atau apa, kan berarti yang pertama nggak bisa dipungkiri bahwa kita harus paham terkait dengan kebaruan dari pajak. Salah satu adalah aplikasi pajak, ya kan. Kalau Microsoft Office ya dan seterusnya standar lah ya. Betul. Standar, tapi pemahaman mengoperasikan aplikasi dan seterusnya itu menjadi tantangan tersendiri karena aplikasi pajak itu bergerak dinamis. Jadi jangan sampai bikin bukti potong, bikin SPT nggak ngerti karena nggak tahu cara mengoperasikan ya aplikasi. Itu yang paling basic ya gitu ya. Kalau mau jadi konsultan ya soft skillnya adalah mau nggak mau, suka nggak suka ya kemampuan komunikasi, public speaking kan gitu ya. Kemudian belum lagi nanti kalau kita ada klien ya, kan kliennya nggak cuma lokal tapi dari juga mungkin penanaman modal asing dari luar negeri, mau nggak mau ya juga kemampuan bahasa asing. Nah, ini nyambung nih dengan Oke. Nah, kemudian kalau sekarang kan ada tantangan nih, ada namanya AI, ada namanya tools yang mempermudah lah. Ini sebenarnya bisa kegantikan nggak sih kayak konsultan pajak? Kan sebenarnya kalau kita masuk ini saya butuh ini tolong analisis, bisa kan? Nggak perlu konsultan pajak sebenarnya. Menurut saya ya. Kalau pendapat Mas Daniel gimana? Oke, nah ini menarik. Karena kebetulan kami di Ortex itu juga ada satu line bisnis kami di bidang aplikasi pelaporan pajak kan gitu ya, pelaporan pajak. Nggak bisa dipungkiri dengan era teknologi yang begitu maju, kan ada yang konsepnya komplementer, ya, ada yang konsepnya mereplace, nah kan gitu ya.
Sebetulnya kalau saat ini konsepnya justru dia komplementer sih. Komplementer Oke. artinya dia justru membantu kita untuk tadi melakukan analisa dan seterusnya. Tapi tentu kita nggak 100% percaya, apalagi nih ngomongin keputusan decision terkait dengan apakah bayar pajak berapa, kan hitungan pajak benar apa enggak kan Benar. gitu ya. Bahasa kasarnya kan Sam Altman sempat bilang, jangan terlalu pajak ChatGPT karena halu. Benar. Meskipun sekarang lebih canggih kan gitu Betul. ya. Nah kita di bidang pajak sebetulnya nggak perlu terlalu takut kan gitu ya terkait dengan pergerakan teknologi yang dinamis. Justru itu memperlengkapi kita untuk dapat ya tadi membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Oke. Makanya nanti mungkin ada petugas pajak, staf pajak atau konsultan pajak yang mungkin akan lebih leading gitu ya dengan menggunakan tadi alat bantu AI dan seterusnya dibandingkan yang lain. Nah, itu satu. Yang kedua kalau di pajak ini Kang Man, kita ada yang namanya istilahnya compliance. Compliance itu bikin SPT, bikin bukti potong dan seterusnya, kita sebutnya terminologinya compliance, tax compliance. Oke. Ada juga namanya tax litigasi. Litigasi itu dapat surat cinta dari pajak, kita harus jawabnya gimana kan gitu ya. Rasa-rasanya nanti untuk yang compliance itu mungkin ya ke depan bisa tergantikan. Ya, tergantikan karena aplikasi sekarang Cortex semakin gampang. Ya apalagi kalau yang biasanya dulu sebagai konsultan memberikan jasa itu, sekarang di perusahaan pun sudah bisa dengan mudah kan gitu. Meskipun sekarang kalau Cortex masih inilah ya. Tapi mungkin ya 2-3 tahun ke depan lah. Itu mungkin bisa tergantikan. Ya artinya ya mungkin yang perusahaan yang biasa untuk dia men-shifting outsource gitu ya, mungkin bisa dikerjakan sendiri. Tapi dia masih butuh yang namanya analitik. Nah, ini butuh analitik, review. Nah, ini konsultan pajak bisa masuk termasuk mendampingi dia ketika ada keberatan banding ya, kalau bandingkan ke pengadilan pajak. Benar. Nah kebetulan kalau dibanding ke pengadilan pajak itu resmi khusus ininya izinnya. Kebetulan saya juga tax lawyer juga bahasanya. Oh iya. Bahasanya izin izin kuasa hukum konsultan pajak. Betul. Nah itu juga posisinya kita bisa masuk ke ranah sana juga. Jadi berkembang, tapi prinsipnya adalah ini justru menjadi tantangan di mana ketika yang dia tidak memanfaatkan ini ya bisa jadi tertinggal kan gitu ya. Seperti itu. Daripada yang memanfaatkan teknologi. Iya, istilahnya kayak orang sekarang desainer. Pertanyaannya gimana nih? Apakah dia terdisrupsi? Jawabannya yes. Betul. Cuman pertanyaan berikutnya adalah apakah dia justru menggunakan tools itu alat bantu atau dia terdisrupsi dengan alat bantunya. Tapi benar sih kalau kita bukan jago ya, kita paham konsep dasarnya atau ini ya hal-hal yang mendetailnya terkait dengan misalnya pajak dan sebagainya, ketika kita masih ngasih prom ataupun ngasih analitis, wah ini ada yang salah. Nah, kita bisa mengkoreksi karena berpikir analitis itu ada di manusia. Betul. Karena kalau mereka itu hanya membaca pola kan. Sementara kalau kita ternyata ada pattern yang berbeda. Nah, itu butuh analisis dari manusia sendiri sih. Oke, nah kemudian kalau untuk kedepannya, kira-kira saya pengen tahu nih gajinya ini spill gaji dulu. Kira-kira untuk teman-teman yang pengen berkarya di dunia pajak tuh sebenarnya gajinya gede atau enggak? Tapi kalau katanya ya, kalau ASN katanya gajinya wah lumayan. Tapi kalau untuk teman-teman yang di swasta ataupun yang konsultan pajak dan sebagainya, penasaran saya ini. Tadi sebelum menjelaskan itu mungkin saya agak mengelaborasi dari segi konsultan pajak. Tadi sebelum terelaborasi lebih jauh. Jadi konsultan pajak ini ada konsultan pajak yang bersertifikat, ada konsultan pajak yang tidak bersertifikat. Bedanya apa? Sederhananya ya, kayak ada dokter gigi, dia sekolah ada sertifikasi. Tapi ada juga masyarakat yang tidak ke dokter gigi tapi ke tukang gigi. Paham. Ya kan? Pasang behel ke sana, kan gitu, bukan ke dokter. Kita seperti itu, sama ada juga. Ya, jadi bedanya apa? Kalau saya kebetulan untuk mendapatkan sertifikasi gak gampang, ikut ujian. Dan ujiannya itu ada levelingnya. Ada konsultan pajak sertifikat A itu khusus untuk menangani orang pribadi dalam negeri. Udah ikut ujian dapat A dulu. Habis itu nggak langsung, tunggu 12 bulan dulu praktek, baru bisa ikut ujian B. B itu untuk menangani perusahaan dalam negeri. Nah, ikut ujian, habis itu lulus, kemudian 12 bulan berpraktek baru ikut ujian lagi yang C. Jadi yang paling mentok bisa menangani orang pribadi, perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Dan tadi yang saya ceritakan adalah karir pet yang lancar. Karena ikut ujian tadi bisa mengulang. Nah, bisa mengulang banyak gagal. Dan problemnya adalah
kadang-kadang ujiannya itu nggak teratur sometimes. Teratur Nggak maksudnya? teratur itu misalkan setiap tahun ada. Oh, oke. Nah, sekarang lagi masa transisi. Kalau dulu sebelumnya dilakukan oleh asosiasi, sekarang udah di bawah Kementerian Keuangan. Nah, jadi Kementerian Keuangan itu ada namanya P2PK ya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Oke. Nah, kami konsultan pajak yang bersertifikat yang ikut ujian di bawah itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kami kalau sudah punya sertifikat tadi ya, punya sertifikat, nanti baru bisa mengajukan izin praktek. Nah, Oh, ada izin praktek ya? mirip kayak dokter. Oh, oke. Ya, kita ada izin praktek. Dan izin praktek itu tergantung dari dapat A, B atau C. C. Kebetulan saya sudah C. Wih, Ya, sudah tertinggi C. ya, mentok. Dan mentok. Dan tantangannya adalah ketika begitu kita terikat oleh ya kode etik tadi yang saya bilang ya. Kita nggak boleh sembarangan ngasih advice kan gitu ya. Dan kita ada kewajiban PPL. PPL itu Apa tuh, Pepe? pendidikan berkelanjutan. Jadi ada kewajiban semacam kita ikut course yang diadakan oleh asosiasi, ikut course minimal misalkan 8 kali dalam setahun. Oh, Ya, oke. itu yang diwajibkan. Itu yang bersertifikat. Cuman problemnya adalah banyak konsultan pajak yang tadi tidak bersertifikat. Memang harganya lebih murah berarti ya? Dan justru, nah ini tantangannya. Oh, justru nih. lagi? Justru apa? Justru mereka punya keleluasan untuk beriklan. Nah, Oh. kalau kami Ya. konsultan pajak bersertifikat nggak boleh iklan. Mirip kayak notaris, gitu ya, dan seterusnya. Kalau pasang pelang kecil gitu ya, di depan rumah mungkin notaris kan ada ya. Iya. Kalau kami nggak boleh beriklan. Nah, itu bersertifikat. Tapi memang ya tadi banyak juga, ini harus hati-hati juga ya. Makanya memberikan edukasi juga nanti teman-teman kalau mau beneran menjadi konsultan pajak yang bersertifikat, career path-nya adalah tidak hanya ikut yang brevet yang tadi yang diadakan tadi, tapi harus ikut apa tadi sertifikasi ujian ya, kemudian nanti melalui tahapan tadi apa baru izin praktek baru bisa ya, baru bisa. Dan kalau udah begitu nanti edukasi juga untuk wajib pajak. Nah, kadang-kadang wajib pajak nggak tahu ya mana yang bersertifikat atau enggak. Nah, itu bisa di googling di Sikop Kemenq, surat izin konsultan pajak resmi namanya sikop.kemenq.go.id. Oke. Ketika masuk ke situ nanti cari konsultan, cari aja nama saya, pasti muncul. Nah, tapi kalau mau memverifikasi nama yang lain gitu ya, belum tentu muncul. Kalau belum tentu kalau nggak muncul berarti nggak bersertifikat resmi. Nah, itu. Oh, itu. Nah, itu agak panjang lebar. Nah, kalau udah masuk ke sana berarti kita berbicara mengenai tadi tuh. Apa pertanyaannya Kang Man? Tadi apa ya? Sampai lupa pertanyaan. Benefitnya lah, Nah, salary lah ya. untuk teman-teman. Range-nya kalau untuk Oke. teman-teman yang baru lulus Ya, kayak oke. Berarti baru masuk ke sana Nah. ya. Jawaban saya simpel satu. Kalau di pajak pasti dan hampir pasti bakal hidup. Kenapa berkait di pajak bakal hidup? Karena satu, pajak ini dibutuhkan sama negara kita. Oke ya. Hampir 80% lebih APBN itu dari pajak. sepakat. Oke ya. Atas dasar itu, maka profesi di bidang pajak hampir pasti itu akan selalu ada. Kecuali pemerintah kita berubah jadi ya udah kita manfaatkan apa? Teknologi, teknologi sumber daya apa? Namanya alam ya sekarang ya, air, geotermal dan seterusnya, pajaknya udah enggak. Nah, itu mungkin ini ya. Tapi di negara lain pun juga sama. Nah, ketika itu butuh, maka akan berbicara ya supply and demand. Betul. Benar ya, kita Betul. supply and demand. Nah, supply and demand-nya gimana? Ya kalau saya bicara pajak, ya kita kalau saya boleh bilang kita agak cukup kompetitif lah. Karena tadi ada kebutuhan, orang butuh pajak dan kita bisa sebagai konsultan, kita bisa jadi staf pajak dan seterusnya. Nah, kalau ngomongin besaran tergantung relatif. Tapi rata-rata kalau di pajak itu biasanya masa tunggunya itu nggak begitu jauh mestinya. Karena setiap korporasi ya mungkin bisnisnya Kang Man juga butuh orang akuntansi dan pajak kan. Betul. Gitu ya. Butuh. Sehingga masa tunggunya nggak lama. Nah, ketika masuk ke mana? Untuk fresh graduate ya so far sih harusnya logika saya berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Rata-rata ya minimal ya UMR. UMR kemudian ya kalau ada plus minus sekian persen lah. Oke. Tapi ini depends on juga ini ya perusahaannya. Oke. Kalau konsultan pajak tergantung konsultan pajaknya yang akan merekrut. Oh, oke. Gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Nah, tapi kan startnya kan beda-beda nih, startnya beda sama ASN, Kang Man. Kalau ASN di pajak itu startnya bisa lebih tinggi. Betul. Ya, Anda bisa googling lah. Sekarang jadi pelaksana langsung ya dari fresh graduate ke pelaksana di pajak itu bisa round mungkin 9 sampai 10 juta langsung di muka, ya kan? Nah, apalagi kalau pajaknya DKI. Oh iya. Nah, DKI dia karena insentif PBB-nya Betul. sama ini kan tinggi.
bisa lebih tinggi dari itu. Tapi kan kalau ASN itu gede di awal, tapi jadi pergerakan tiap tahunnya nggak begitu inilah ya. Nah, tapi kalau kita berkarir di swasta, itu bisa lompatannya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Oh iya benar, sepakat. Ya. Faktornya macam-macam, tapi paling tidak tadi harus memperlengkapi diri kita dengan sertifikasi ya. Kalau mau jadi konsultan pajak, jadilah konsultan pajak yang bersertifikat. Tentu kan klien akan bisa membedakan ya antara service yang kita berikan akan berbeda, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus SMA, bingung pengen karir pajak ya, sebenarnya kalau ini gajinya lumayan gede gitu ya. Tapi teman-teman tetap harus cari ilmu terus ya, dengan cara sertifikasi ya. Nah, oke. Kemudian kita bahas nih sekarang dunia perpajakan untuk teman-teman karyawan atau freelance nih. Ini penasaran nih. Sebenarnya kalau untuk dasar nih, teman-teman yang baru lulus dan kerja dan dapat kontrak ya, dan kontrak kerja, itu kan pasti ada potongan ya. Itu tuh potongan apa aja dan itu seberapa besar sih sebenarnya? Sebetulnya belum tentu dipotong. Ini menarik nih. Biasanya kan kalau gen apa nih sekarang, Gen Z ya kebanyakan ya. Gen Z kan biasanya lebih atraktif. Jadi kan biasanya setelah lulus ujian gitu ya kan ada penawaran, negosiasi kan. Nah, Anda harus cermat melihat kontraknya. Apakah dipotong atau tidak. Kalau Gen Z bisa jadi dipotong, dia bisa bilang, bisa nggak ditanggung? Jadi kalau di pajak ada istilahnya pajak ditanggung. Tapi sepanjang kan ada kesepakatan antara pemberi kerja dengan calon karyawan. Dan itu sah, nggak ada masalah. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau Anda belum ada semacam keberanian atau justru malah jadi problem nih, nawar malah aja. Ya udah terima aja. Yang penting Anda tahu bahwa berarti ini akan dipotong pajak. Nah, ketika dipotong pajak itu disebut sebagai pajak karyawan sederhananya, atau kalau terminologi di bahasa hukumnya PPh 21, Kang Man. Jadi namanya PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 ini akan menjadi faktor pengurang ketika Anda nanti mendapatkan gaji. Jadi nggak full. Makanya kalau dibilang kontraknya sekian, Anda jangan senang dulu, belum dipotong pajak. Termasuk untuk Anda yang freelancer. Itu juga sama. Anda honornya sekian, ya kan? Jangan senang dulu karena bisa jadi belum dipotong pajak, ya. Nah, pajaknya gimana? Ya sama, PPh pasal 2, cuman beda nanti tarifnya, Kang Man. Untuk yang karyawan sama yang freelancer. Freelancer beda gitu ya. Hitungannya gimana? Sebenarnya kalau saya jelaskan bisa 1 semester. Karena agak cukup panjang, tapi bahasa sederhananya kita di pajak itu tiap bulan itu ada namanya tarif efektif rata-rata namanya. Jadi ditentukan berdasarkan nanti statusnya apa, apakah dia single, sudah menikah atau punya tanggungan, nanti akan masuk ke list penghasilan layer berapa, nanti dapat tarif ter berapa, baru dikalikan penghasilannya. Baru nanti dapat pajaknya berapa. Simpelnya nanti rekan-rekan bisa langsung aja ke Ortek. Di sana ada kalkulator pajak karyawan PPh 21. Mempermudah ya. Jadi kalau nanti mau ada kontrak nih, Anda bisa hitung di situ pajaknya berapa gitu. Sehingga tahu take home pay-nya berapa. Iya. Kadang kan misalnya dapat gaji 10 juta, ternyata bukan dapat 10 juta. Belum, itu baru pajak, belum potongan yang lain ya. BPJS dan sebagainya itu perlu diperhatikan. Nah, terus kalau tadi kan ada PPh 21, sebenarnya kalau untuk karyawan tuh apa aja sih yang potong, hanya PPh 21 kah atau ada yang lain lagi kah? Jadi gini, kalau kita di pajak sebetulnya most likely itu PPh pasal 21. Tapi dalam penggajian kan ada istilah payroll. Nah, payroll itu sebetulnya lebih tinggi lagi dari pajak. Karena potongan-potongan ada potongan absen, potongan BPJS, potongan iuran, kan gitu ya. Itu juga menjadi faktor. Tapi di pajak itu sebetulnya sesimpel ya, kita bicara mengenai pajaknya berapa, PPh 21-nya berapa, dan posisinya itu akan menjadi pengurang. Kecuali tadi di gross up, ditanggung oleh perusahaan. Makanya dalam konteks nanti kalau misalkan Anda berkarir ya, kalau yang pertama di perusahaan ini mungkin ya udah Anda terima aja dipotong. Tapi kalau Anda mungkin ya sudah cukup advance dan seterusnya kan ada daya tawar. Nah, boleh nggak ini pajaknya di gross up? Gross up itu artinya ditanggung oleh perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk freelancer lebih besar dipotong oleh, maksudnya lebih besar freelancer atau karyawan tetap atau karyawan kontrak lah? Ya, depends on sebetulnya, tergantung. Tapi kalau berdasarkan analisa sebetulnya lebih gede freelancer. Kenapa? Kalau karyawan tetap atau karyawan gitu ya, ada yang kan karyawan itu ada yang kontrak, ada yang
tetap itu sama aja kalau di pajak. Mau kontrak mau tetap sama aja disebut pegawai. Oke. Nah, itu pegawai itu ada kelebihannya, ada unsur pengurang. Nah, pengurangnya itu waktu ngitung nanti dia ngitung setahun itu ada pengurang PTKP. Oh, oke. Nah, PTKP 54 juta setahun, ya kalau dia single, kalau dia menikah tambah 4,5 juta dan seterusnya. Jadi ada faktor pengurang itu. Faktor pengurang yang kedua adalah ada misalkan biaya jabatan. Nah, kalau dia sebagai pegawai. Nah, tapi kalau freelancer langsung dikalikan tarif, dikalikan 50% dulu, baru dikalikan tarif. Sebagai contoh nih, ya Kang Man ya misalnya. Influencer dapat 100 juta. Ya 100 juta. 100 jutanya itu dikalikan dulu 50%. Berarti kan 5 juta. Nah, 5 juta baru nanti dikalikan tarif progresif. Progresif kita 5%, 15, 25, 30, 35 tergantung lapisan tarif. Berarti kan nggak ada unsur pengurang kan? Iya. Nggak ada unsur pengurang. Adanya ya tadi, ini penghasilan langsung kalikan 50%. Nah, tapi kalau pegawai, tadi ada unsur PTKP dan seterusnya. Jadi nggak bisa langsung disimpulkan, harus simulasi. Dengan besaran penghasilan sekian, nanti lebih enak jadi karyawan atau jadi freelancer. Soalnya ada faktor-faktor yang bisa mengurangi ya, tanggungan dan sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman freelancer katanya kalau terutama dapat proyek luar negeri, katanya ini saya baru katanya ya, potong itu katanya lebih besar karena pajaknya lebih gede katanya. Karena ada potongan pajak dari negara mereka sama dari kita juga. Nah, ini unik. Gimana nih? Nah, unik. Kalau kita yang sudah punya NPWP ya, kita menganut asas pemajakan kita adalah worldwide income. Jadi meskipun kita di Indonesia punya NPWP tapi penghasilan kita di luar negeri, penghasilan itu harus dikenakan pajak di Indonesia. Nah, itulah yang menyebabkan adanya penggabungan penghasilan dari luar negeri itu kan akan digabungkan dengan kita dan pajaknya mungkin lebih besar. Mungkin ada pertanyaan bilang lah, kan di sana udah dipotong. Iya. Nah, yang udah dipotong di sana akan menjadi kredit pajak. Nah, bahasanya pengurang pajak. Jadi konsepnya gini, cara matematis dengan Monizen ya ini agak panjang. Jadi penghasilan lokal tambah penghasilan di luar negeri, tapi penghasilan luar negeri yang gross ya, belum dipotong pajak, digabungkan dulu, kemudian dihitung. Dapat pajak berapa? Nah, kemarin udah dipotong, menjadi pengurang pajak di situ. Gitu ya, pengurang pajak di situ. Sehingga posisinya adalah bisa jadi lebih besar dari sebelumnya karena tarif kita progresif. 5, 15, 25, 30, 35. Misalkan di lokal ya, misalkan range-nya 250 juta. Itu masih kena level 15% Kang. Tapi kalau ditambahkan di luar negeri 200 juta, totalnya udah 550 juta. Tarifnya naik jadi 30% progresif. Itu yang menyebabkan tinggi. Nah, tapi saya ada usul. Bagi teman-teman khusus yang berkarir di luar negeri, ya, apakah betul Anda berkarir di luar negeri atau remote? Ya, kalau Anda ke sana, ke luar negeri, saya sarankan Anda NPWP-nya dinonaktifkan aja. Dulu bahasanya di NE. Non efektif. Maksudnya apa? Bukan berarti Anda pindah warga negara, bukan. Jadi untuk temporary Anda dinonaktifkan sehingga tidak ada kewajiban di Indonesia gitu. Wah, ini baru tahu nih. Berarti bisa dinonaktifkan dulu ya. Nonaktifkan dulu. Kalau kita kerjanya di negara saya di Jerman. Berarti saya nonaktifkan dulu. Nonaktifkan. Karena di Jerman lumayan potongan pajaknya 30-40%. Di sini dihitung lagi. Iya kan? Dihitung lagi. Perasaan kita nggak menikmati fasilitas di sini. Tapi kok pajaknya besar gitu. Itu dinonaktifkan. Kalau remote? Nah, kalau remote beda. Kalau remote karena kenapa tadi saya bilang bisa dinonaktifkan karena di aturan itu apabila tidak di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Artinya tidak di Indonesia lebih dari 6 bulan itu boleh non-aktif. Nah, sedangkan kalau remote kan dia posisinya di Indonesia. Bisa terus, Nah, berarti nggak bisa memanfaatkan ya itu. Seperti itu. Ini baru tahu ini. Ada cara kita menonaktifkan, gimana caranya itu? Menonaktifkannya? Caranya gampang sebetulnya. Sekarang kan pakai Kortek. Nah, Kortek. Yang penting Anda udah aktivasi akun Kortek belum? Nah, itu kan. Sekarang soalnya banyak yang belum aktivasi. Yang penting Anda punya akses di Kortek dulu. Kalau Anda sudah punya akses di Kortek, Anda nanti silakan masuk klik menu layanan, udah ajukan nonaktif. Nanti ada bukti-buktinya tuh. Misalkan Anda keluar negeri ya, nanti dibuktikan visanya, pasportnya dan seterusnya. Eligible ya udah langsung dinonaktifkan. Kalau dulu ribet harus ke KPP. Datang ke kantor ya.
Kalau sekarang bisa lewat aplikasi Cortex ya. Cortex. Nah, saya pengen tahu juga, kalau kita pengen nonaktifkan itu kategorinya apa aja sih? Selain kita kan ke luar negeri, Iya, terus apa aja? macam-macam. Salah satunya tadi istri yang pengen gabung NPWP-nya dengan suami. Istrinya berarti, Ya, jadi istrinya tetap bekerja. oke. Tapi kan gara-gara NPWP-nya berbeda suami istri bisa menyebabkan kurang bayar nanti Iya. penghitungannya. Cara teknis aturannya begitu dan itu nanti bisa dibuktikan nanti bulan Maret tahun depan. Wes. Ya. Nah, untuk mengantisipasi itu ya udah gabung aja dengan suami karena dalam konsep keluarga di pajak ya Kang Man ya. Keluarga adalah satu kemampuan ekonomis. Jadi artinya istri dan anak sebetulnya yang cukup lapor SPT sebetulnya cukup suami ya. Oke. Nah, caranya gimana kalau udah terlanjur pisah? Ya udah istri nanti NPWP-nya di non aktifkan. Ketika non aktifkan itu maka nanti gabung ke suami. Nah, itu salah satu yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian yang lain misalkan penghasilannya di bawah PTKP. Sebelumnya kerja, habis itu resign. Oke. Ya resign mau bantu-bantu orang tua kan gitu belum ada fixed income, ternyata penghasilannya di bawah 54 juta setahun. Iya. Nah, itu bisa mengajukan Aktif. non-aktif. Itu salah satu beberapa yang bisa dilakukan gitu. Ini terus sekarang kita bahas lagi masalah laporan SPT nih. Gitu ya. Terutama anak-anak Gen Z juga nih, Iya. kan sebenarnya udah ada yang kerja setahun. Iya. Nah, sebenarnya kan mereka udah dapat bisa dapat kena pajak Iya. dan harus lapor pajak Iya. kan. Nah, itu tuh sebenarnya lapor pajak itu kayak gimana nih? Gimana Anggap gitu aja ya? kita bener-bener nggak Ya, tahu gitu. nggak tahu sama sekali ya. Oke, yang pertama pastikan tadi harus aktivasi akun Kortek dulu, Oke. Kang Man. Ya, tapi kalau dia bekerja harusnya kan sudah NPWP-nya udah aktif. Mm-mm. Sebagai informasi nih Kang Man ya. Sejak Juli tahun 2023 kita sudah yang namanya NIK sama dengan NPWP. Oh, integrasian ya. Integrasi. Kalau dulu zaman kita mungkin mau Masing-masing. bikin NPWP, bikin NPWP. Betul. Bahasanya membuat NPWP. Kalau sekarang nggak, bahasanya aktivasi NIK menjadi NPWP. Mm-mm. Nah, berarti yang pertama pastikan itu dilakukan dulu. Oke. Berarti NPWP-nya sudah aktif. Kalau sudah, lakukan aktivasi akun Kortek. Sorry, itu kemana nih? Ya. Pengaktifasinya bentuk. Di Kortek. Oh, langsung Kortek. Langsung Kortek. Oke. Nggak perlu datang ke KPP. Oke. Kecuali down Korteknya ya. Bisa aja. Oke, lanjut. Ya. Kemudian kalau itu sudah aktif, berarti kan nanti tahapan kedua adalah kita bisa akses dalam-dalamnya. Nah, ketika kita bisa akses dalam-dalamnya login, maka kita harus namanya aktivasi akun Kortek. Oh, oke. Jadi tahapan pertama tadi aktivasi NIK menjadi NPWP. Kalau sudah aktivasi akun Kortek. Ketika aktivasi akun Kortek berarti kita sudah bisa kasarnya login. Mm-mm. Oke ya. Ketika sudah kita login, tahu nggak Kang Man bahwa sejak tahun ini ketika kita dipotong pajak kan kita dapat slip gaji ya. Betul. Kita itu di sistem sudah dinotifikasi bahwa kita dikenakan pajak sekian. Oh, Every month langsung. Jadi kita udah tahu sebetulnya tanpa lihat slip gaji potongan pajak kita berapa. Oke. Nah, nanti di akhir tahun kita juga dinotifikasi tapi sudah dalam bentuk bukti potong. Mm-mm. Namanya bukti potong 1721A1. Oke. Sudah masuk di sistem. Kita tinggal cocokin aja reconcile ya, cocokin antara yang slip gaji dengan bukti potong A1 kita cocok nggak? Oke. Kalau nggak cocok kita bisa protes. Oh ini hitungannya salah nih gitu ya. Artinya kita tanpa meminta hard copy, kalau dulu sebelum 2024 kita masih diamplopin. Iya, bener. Nah, nggak, nanti semuanya sudah masuk ke Kortek. Oke. Dan lebih kerennya lagi adalah nanti waktu lapor SPT itu sudah pre-populated bahasanya. Pre-populated otomatis. Jadi sepanjang perusahaannya sudah lapor pajak, kan tadi perusahaan lapor pajaknya PPh 21 ya. Betul. Nah, ini orang pribadinya ini lapor SPT orang pribadi di bulan Maret. Mm-mm. Nah, ketika dia login buat SPT 2025 ya, dilapor di Maret 2026, langsung ada notifikasi. Anda terdeteksi ada penghasilan dari PT sekian, bukti potongnya sekian, apakah Anda mau masukkan atau tidak? Ketika Anda yakin, oke, angkanya sama, udah klik aja. Klik, kemudian next-nya nggak nyampe 5 menit, langsung terlapor. Oke. Ya. Nggak ribet kayak dulu. Nggak ribet. Ke harus lapor dulu ya. Iya, kalau fresh graduate ya. Iya. Kalau fresh graduate kan source income-nya baru dari situ doang. Bener. Tapi kalau udah dari mana-mana, jadi lama. Kenapa? Lamanya bukan karena teknis SPT-nya, lamanya karena mikir, ini bener nih bayar pajaknya sekian, gitu ya. Bener. Karena penghasilannya semakin Bertambah. gitu. Oh, oke. Ini semakin mudah ya teman-teman. Saya juga untuk teman-teman kayaknya sudah mulai aware nih ya. Sudah aware terkait dengan laporan SPT. Terus kalau kesalahan-kesalahan umum untuk pengisian ada nggak sih ketika pengisian SPT ataupun terutama untuk teman-teman yang masih bingung di Kortex gitu? Yang pertama, lapor SPT itu tidak hanya lapor penghasilan, tapi harta dan kewajiban harus
dilaporkan. Nah, ini menurut data statistik nih, banyak genset nih kan maunya cepet nih, letter. Oke. Itu juga harus dimasukkan. Kenapa? Karena kalau nanti tiba-tiba ada aset, nggak ada kewajiban, nanti disangka Anda ini dapat income-nya dari mana. Oh. Nah, pajak mendeteksi itu. Nah, banyak yang lapor pajak itu cuma penghasilannya saja. Oke. Tapi harta, aset, dan kewajiban itu nggak dimasukkan. Handphone itu aset nggak? Aset. Masuk, gitu ya. Kalau Anda beli handphone, kemudian cicilan 0% misalnya ya, Anda harus masukkan asetnya masuk, kewajibannya masuk. Jadi balance. Oh. Nah, iya, itu iya. yang sering kali tidak dimasukkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang dia lupa bahwa lapor SPT itu cuma hanya satu saja. Misalkan ternyata dia juga nyambi ya, freelance gitu ya. Yang dimasukin di SPT cuma bukti potong yang kerja. Yang itu nggak masuk. Freelance-nya. Itu juga jadi problem. Kenapa? Mungkin waktu lapor aman, nihil. Oke. Nanti lama-lama akan ada surat cinta dari kantor pajak. Nah, tagihan pajak. Nah, ini nggak begini, harus dihitung. Nah, itu kesalahan umum yang sering kali. Tapi saya yakin dengan adanya Kortek yang saat ini ya, mudah-mudahan lebih gampang. Oke. Bahkan lewat handphone aja tadi nggak nyampe 5 menit. Kalau nihil ya satu pemberi kerja aja. Jadi intinya untuk saat ini teman-teman atau sobat Toka semuanya harus mulai aware untuk baca di Cortex ya. Ya. Terkait update-nya dan sebagainya, karena setiap bulan memang sudah ada notifikasi ya. Ya. Kita potongan pajaknya berapa dan sebagainya. Ya. Tapi untuk teman-teman pengen tahu bagaimana potongan pajak ke yang realnya, teman-teman sebenarnya bisa datangi situsnya Ortex ya, Ya. untuk mengkalkulasi gaji saya sekian, nanti dapat bener nggak Ya. di Ortexnya, di Cortexnya potongan segitu. Ya. Nah, Jadi ada Kortek, ada Ortek. Nah, kalau Kortek itu aplikasinya DJP, kalau Oke. Ortek itu kami. Di kami pun punya kalkulator yang bisa membantu rekan-rekan untuk mengkalkulasi tadi. Oke, nah kita langsung bahas Ya. aja nih ke Oke. Ortex-nya. Ya. Nah sekarang Ortex itu apa sih? Emang Ya. mirip sama Cortex? Apakah Ortex dan Cortex sama? Berasosiasi Atau gimana? kakak adik gitu ya. Nah, ini menarik. Banyak yang bertanya seperti itu, apalagi kemarin rame bicara mengenai Kortek. Ortek apakah adiknya Kortek? Gitu ya. Sebetulnya nggak, dua hal yang berbeda. Oke. Jadi Kortek itu aplikasinya DJP. Kalau dulu ada e-filing, ada e-form, Oh, iya lapor benar. pajak, e-faktur, itu mulai 2024 sudah di Kortek. Oke. Nah, kalau Ortek beda. Kami adalah media komunitas perpajakan Indonesia kan gitu ya. Jadi banyak orang tahu Ortek itu kalau cari peraturan perpajakan itu di Ortek. Kalau googling ya atau AI itu kadang-kadang reference-nya ke kami. Oke. Ya, karena kami memberikan informasi secara gratis cuma-cuma untuk peraturan pajak, kemudian artikel-artikel terkait dengan perpajakan, bahkan kalkulator alat hitung pajak tadi bisa dimanfaatkan. Ortek juga merupakan tadi media komunitas. Jadi kami di forum, kami ada forum Ortek semacam kayak kaskusnya pajak kan gitu ya. Itu ada member lebih dari 250 member. Oke. Dan gratis. Di situ join gratis. Di sana ada mahasiswa, adik-adik yang masih belum jadi mahasiswa aja SMK yang mau tanya-tanya pajak gitu ya. Kemudian ada staf pajak, ada konsultan pajak, bahkan ada petugas pajak ya yang ngeforum itu kan kita anonim. Oke. Bahasanya anonim. Jadi tanya jawabnya di situ. Makanya kita disebutnya media komunitas pajak. Itu dari sisi medianya ya dan komunitasnya. Selain daripada itu, kami juga ada untuk produk atau service kita nyebutnya ya. Ada konsultan gitu ya. Kemudian ada juga aplikasi pajak. Nah, aplikasi pajak. Apa bedanya? Bedanya sama yang dari Iya. DJP. DJP. Ya. Sebetulnya kita aplikasi penunjang. Jadi kalau tadi ada yang bertanya ya teman-teman, bisa nggak lapor pajaknya di luar Kortek? Di aplikasi Kortek DJP bisa lewat kami. Oh, yes. Karena kami resmi, jadi punya semacam penunjukan dari DJP. Oke. Jadi di Indonesia itu kalau nggak salah cuma 10 company. Jadi dia yang tidak mau lapor di Kortek, misalkan ada kena down dan seterusnya, bisa lapor di kami. Kami disebutnya PJAB, penyedia jasa aplikasi pajak. Oke. Nah, itu aplikasi untuk pelaporan. Jadi bikin faktur pajak, bikin bukti potong itu bisa di kami. Selain itu ada aplikasi penunjang lain, misalkan tadi tax base. Tax base itu baca aturan pajak. Itu bisa di situ. Kemudian kami juga ada aplikasi-aplikasi lain, PPh pasal 21, payroll dan seterusnya. Kita juga ada di situ. Di luar daripada itu juga kita ada training. Training ada, training reguler training, in-house training, semuanya pajak.
Jadi kita sebutnya ekosistem pajak. Oke. Anda mau apa kita ada. Ada. Gitu. Itu Gitu, Bang Man. untuk saat ini audiensnya apa aja tuh? Yang ikutan situ apakah hanya paling sekarang untuk ini 70% itu apa atau berapa gitu? Majority memang kita segmented ya. Artinya mereka yang concern di pajak. Oke. Jadi majority subscription atau yang nggak subscribe pun yang dia hanya lihat-lihat kita, dia yang bekerja di pajak. Siapa itu ya tadi yang saya sebutkan, staf pajak, petugas pajak, bahkan staf accounting, atau bahkan bagian tertentu lain yang tidak ngomongin pajak tapi lagi eventnya pajak nih, mau lapor pajak Oh, ke kami gitu. jadi peaknya tinggi juga ya Iya. pas ketika ada momen itu ya. Iya. Oke, nah kemudian Ortex ini sudah berjalan berapa lama? Ya, Ortex secara official dari 2007. Oke, Ya, 2007 kami launching web ortex.org. Kemudian baru itu kita memulai diversifikasi jasa dan apa sih namanya, kita produk ya, nyebutnya ya produk. Jadi memang kalau teman-teman lihat, kami ada sisi yang memang bisa diakses secara gratis, tapi memang ada servis-servis tertentu atau produk-produk tertentu yang memang membutuhkan effort ya, lebih effort lebih ya, Anda harus subscribe berlangganan gitu. Nah, ya. itu kan ada beberapa produk yang sifatnya ada yang training, kemudian nah itu ada yang gratis juga ya. Nah, kalau setiap bulan ini memang ada kegiatan yang gratis nggak sih? Hampir pasti ada. Hampir pasti ada. Kalau apalagi kalau kemarin awal Januari itu kita seriesnya itu tiap 2 minggu sekali. Series apa tuh? Cortex series. Kan Cortex kan baru berlaku di Januari 2025 ya. Betul. 2025. Nah, karena orang kadang-kadang nggak satisfy atau mungkin nggak cukup. Kan sebetulnya di kantor pajak kan ada penyuluh ya. Iya. Ya nggak cukup ikut itu atau nggak puas gitu ya, bisa alternatif, bisa nambah-nambah lah ikut kami gitu ya, 2 minggu sekali ya. Tapi kalau regular trainingnya yang berbeda hampir seminggu ada. Seminggu sekali ada. Seminggu 2 sampai 3 kali. Itu cara taunya dari mana? Ya cara taunya tinggal masuk ke pajak 101. Jadi kita ada brand-brandnya nih. Oke. Ada. Jadi kalau untuk training kita ada pajak 101. Jadi pajak 101 itu ada 3 line training. Oke. Yang pertama, Anda ingin regular training. Jadi pengen kayak short course atau regular training, datang sekali gitu ya. Topiknya apa? PPh Badan, pajak orang pribadi dan seterusnya. Anda masuk aja ke regular training, ada jadwalnya tuh. Nah, ada jadwalnya, Anda tinggal payment di situ, payment gateway, langsung cus gitu ya, besok training. Oke. Tanggal 6 besok saya ada tuh. Oh, iya. Training ya. Kemudian ada lagi yang in-house. In-house yang sifatnya Tyler ya. Oke. Di-invite ke perusahaan. Itu biasalah ya, in-house training topiknya. Dan satu lagi kita ada Netflix versi pajak. Netflix. Apa tuh? Nah, kalau Netflix kan kita subscribe gitu ya. Ya. Setahun gitu ya atau sebulan seperti sebulan. apa. Nanti kita bisa nonton film-film Netflix. Nah, ini juga sama. Subscribe di pajak one on one, kita sebutnya pajak one on one VOD, video on demand. Oh, oke. Anda bisa belajar berbagai learning course offline gitu ya, secara on demand dengan topik beragam, mulai dari orang pribadi dan seterusnya. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai ada dengan di kebutuhan, situnya. Wah, ini ekosistem sudah lengkap banget nih ya untuk teman-teman yang dunia pajak. Ini menurut saya patut banget untuk teman-teman kepoin. Ya, wajib. Wajib. Kalau untuk sosmednya ada apa? Untuk Sosmed. Nah, kalau untuk sosmednya ada Instagram di redaksi Ortex gitu ya. Ada juga biasalah ya TikTok, ada YouTube, kemudian yang lain juga. Selain corporate, boleh nggak saya promo? Boleh dong. Ya kalau rekan selain ke redaksi Ortex ada alternatif juga, bisa follow akun saya di daniel.belianto baik di TikTok maupun Instagram. Kita memberikan insight lah, edukasi terkait dengan pajak. Nah, berarti teman-teman boleh kunjungi ya, mulai dari akun personalnya Mas Daniel sama untuk redaksi ya. Redaksi Ortex. Bukan Cortex ya, tapi Ortex. Ya. Nah, kalau ke Cortex ke aplikasi. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang brevet itu ada nggak pelatihannya? Ya, brevet itu sebetulnya posisinya kita belum buka ya, karena posisinya kita fokus ke reguler. Kalau brevet kan memang dia berjangka ya. Berjenjang. 6 bulan berjenjang dan seterusnya. Memang kita belum buka itu, tapi kalau rekan mau ada alternatif yang reguler, yang lebih singkat, Anda bisa ikut yang reguler training. Ya, jadi topiknya apa? Anda mau PPh orang pribadi, cara bikin SPT, ya Anda tinggal cek jadwal, nanti ikut di situ bisa. Kayak misalkan besok saya akan ada isi SPT perusahaan. Ya udah tinggal ikut, udah selesai, sehari selesai. Nanti dapat sertifikat juga. Nah, sip. Nah, terus saya pengen tahu juga kan sekarang
ngebangun Ortex. Nah, itu tuh untuk apa sih sebenarnya ke depannya tuh? Ya, nggak bisa dipungkiri ya, Ortek hadir ya. Ini boleh saya sampaikan Kang Man, Ortek itu pertama di Indonesia di pajak yang memberikan informasi peraturan pajak secara cuma-cuma, ya gratis. Kalau sekarang udah mulai banyak, tapi kita pionir yang pertama kali ya. Dan memang tujuan kita awal adalah dari sisi edukasi, bahwa pada akhirnya kami sadar bahwa informasi itu at no cost. Nah. Ya pada akhirnya. Jadi kuncinya adalah ketika kita berbagi ya informasi, artikel dan seterusnya, saya yakin nanti di sisi yang lain nah itu akan mendapatkan kan gitu ya. Jadi poinnya itu, sehingga kita harapkan ya termasuk webinar gratis dan seterusnya, di sisi kita mengedukasi menjalankan sisi itu, tapi kalau dia trust, percaya dengan Ortex kan gitu ya, ya maka kalau dia ada apa-apa ya tinggal call Ortex kan gitu ya. Nama itu sebutnya itu ada teori networking yang namanya take and give. Ya, semakin banyak kita memberikan, semakin ada peluang besar juga untuk kita diberikan kepercayaan. Nah, Oke, luar biasa ya. Dan ini teman-teman jangan lupa juga terus kunjungi aja. Ada salah satu kanal YouTube-nya juga nggak? Ada. Redaksi Ortex. Oh, masih sama ya, Redaksi Ortex untuk teman-teman. Ada live streamingnya juga ya? Ada live streamingnya. Kebanyakan live ya. Oke, tapi kalau untuk yang pengen video on demand harus tadi Pajak 101. 101. Itu websitenya itu ya? Iya, Pajak 101. Iya, brand kami itu. Oke, nanti silakan kunjungi ya. Baik, terakhir mungkin boleh disampaikan pesan untuk teman-teman yang Sobat Totka yang saat ini pengen karir dunia pajak ataukah ya pengen sukses lah di dunia perpajakan, gimana? Silakan. Yang pertama adalah kadang-kadang semuanya itu serba kebetulan ya, tapi percayalah bahwa di dunia ini nggak ada yang kebetulan ya, harus ada effort, harus ada best effort. Nah, teman-teman mungkin yang baru merintis ya, mungkin baru mahasiswa atau baru sedang lulus, bingung, saya di akuntansi bisa nggak ya ke pajak saja? Bisa. Anda hukum bisa nggak ke pajak? Bisa. Bahkan pertanian tadi bisa nggak Pak? Bisa kan gitu ya. Ya yang penting apa? Yang penting Anda tahu petnya. Ya, tergantung Anda mau jadi apa. Anda mau apakah jadi staf pajak yang nanti berkarir, kalau di perusahaan staf pajak itu bisa sampai mungkin CFO. Ya. Supervisor, manager sampai CFO ya. Kalau Anda konsultan pajak Anda berkarir di situ mulai dari junior, karir petnya ya, ke senior, supervisor, manager. Kalau di konsultan pajak paling tinggi itu partner. Bisa sampai sana, dan saya pun menjalannya sama. Jadi saya nggak tiba-tiba jadi tax partner. Dari associate, junior sampai karir petnya ke sana. Kemudian kalau Anda pingin usaha sendiri ya juga bisa. Yang penting tadi harus ada sertifikasi, kemudian izin praktek. Nah, yang penting karir petnya mau yang mana dulu. Kalau Anda ASN ya udah siap-siap beli buku apa? Yang ASN itu apa namanya? Ujian ya. Ujian. Nah gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang penting Anda tahu mau jadi apa dulu, ataupun kalau Anda belum tahu mau jadi apa, best effort dulu. Ya, jadi berarti pelajari terkait dengan pajak. Kalau Anda mau yang konsultan pajak resmi nanti ikut ujian. Kalau Anda mau ikut training bisa ke Ortek, pelajari segala material terkait dengan itu. Brevet ya opsional, bisa pakai atau enggak. Tapi at least dengan begitu Anda diperlengkapi diri Anda bahwa Anda kompeten. Kan gitu ya. Kompeten bahwa meskipun tadi pertanian, tapi Anda punya sertifikasi kan gitu ya. Nanti dites Anda paham, ngerti gitu ya, Anda bisa. Jadi nggak usah takut ya. Yang penting posisinya adalah Anda perlengkapi diri Anda terkait dengan perpajakan, karir petnya mau dituju apa. Ya mudah-mudahan nanti apa yang dicita-citakan pasti tercapai. Karena kan ada istilah siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Manjadah wajadah. Thank you Mas Daniel sharing-sharingnya, dan mudah-mudahan karirnya sukses, terutama untuk studinya juga ya. Mudah-mudahan lancar. Saya Kang Man dan Mas Daniel pamit undur diri, sampai jumpa di Cerita Otka selanjutnya. Bye-bye.